Assalamualaikum Sobat YouTube dimanapun Anda berada, selamat datang kembali di channel ini. Semoga kalian sehat-sehat selalu. Di video kali ini saya akan merangkum sebuah alur cerita film berjudul Kuda Hafiz yang dirilis pada tahun 2020. Film ini menceritakan aksi balas dendam yang dilakukan seorang suami ketika istrinya dijadikan PSK. Bagaimana keseruan ceritanya? Oke, langsung saja kita mulai. Berlatar di sebuah negara Arab, tepatnya di Kesultanan Oman, seorang pria bernama Misra yang merupakan Deputi Konsul Kedutaan Besar India sedang menuju kantor polisi Nur Sabah karena ada warganya dari India yang tersandung masalah di negara tersebut. Warga itu adalah Samir. Agar bisa membantunya, Samir diminta untuk menjelaskan dengan jujur kenapa bisa sampai ditangkap di polisi Noman. Samir pun mulai bercerita. Malam itu Oktober 2007 di Lucknow, Samir yang merupakan seorang pengusaha software bersama keluarganya sedang berkunjung ke rumah Nargis. Di sana Samir hendak dijodohkan dengan Nargis. Begitu melihat Nargis, Samir pun sangat terpukau dengan kecantikannya. Dan mereka pun akhirnya menikah dan hidup bahagia. Lalu pada Januari 2008 terjadilah krisis keuangan di negara India. Sehingga dampak dari krisis ini, usaha Samir menjadi bangkrut dan Nargis juga dipecat dari perusahaan. 3 bulan kemudian Samir dan Nargis melamar pekerjaan ke luar negeri, tepatnya di negara Noman. Kemudian esoknya agen perekrutan memberikan kabar kalau Nargis harus berangkat terlebih dahulu sedangkan Samir harus menunggu 5 hari kemudian. Lalu Samir dan keluarganya mengantar Nargis ke bandara. Namun kemudian esoknya Samir dikejutkan dengan panggilan masuk dari Nargis, di mana dalam panggilan itu Nargis menangis-nangis dan berteriak agar Samir menjemputnya dan ia ingin pulang kembali ke India. Karena perusahaan yang dituju tidak sesuai dengan lowongan yang sebenarnya dan ia telah ditipu. Lalu Samir bersama keluarga dan polisi segera menemui pihak jasa perekrutan yaitu Nadim dan bertanya kepada Nadim kemana Nadim mengirim Nargis. Nargis telah memberitahunya kalau itu bukan perusahaan yang ia tuju. Nadim menjawab kalau ia juga tidak tahu bila akan terjadi hal seperti ini. Nadim juga diberitahu pihak penyedia jasa di Noman kalau Nargis tidak mencapai titik penjemputan yang seharusnya. Lalu Pak Polisi memberitahunya kemungkinan Nargis telah diculik dan ia menyarankan agar Samir menghubungi Kedubes India dan polisi yang ada di negara Noman. Lalu Samir meminta nama, nomor telepon, serta alamat perusahaan di Noman. Samir kemudian berangkat menuju Noman. Setelah tiba di bandara Noman, Samir menyewa taksi. Sopir taksi itu bernama Usman. Samir meminta Usman untuk diantar ke penjual kartu SIM untuk membeli kartu SIM yang baru. Setelah membeli kartu SIM, Samir mencoba menelpon agen perekrutan di Noman sesuai dengan nomor yang diberikan Nadim. Namun nomor itu tidak dapat dihubungi. Samir bertanya kepada Usman perihal nomor telepon itu. Usman mengatakan kalau nomor itu salah, tidak ada kode area dengan nomor seperti itu. Untuk memastikannya, Usman meminjam Yellow Page dan memperlihatkan kode area nomor telepon di Noman. Dan ternyata benar, nomor telepon agen perekrutan yang diberikan Nadim tidak terdaftar. Lalu Samir mendatangi kantor polisi Noman, meminta kepada polisi setempat untuk membuatkan laporan orang hilang. Polisi mengatakan agar pengajuan laporan orang hilang bisa diproses, Samir harus menghubungi Kedutaan Besar India untuk diverifikasi dulu data-data Samir. Lalu Samir diantar Usman menuju kantor Kedutaan Besar India. Ia menemui pegawai kedubes bernama Sonia dan menceritakan kalau istrinya menghilang di negara ini. Ia sudah membuat laporan orang hilang di kantor polisi, namun datanya harus diverifikasi dulu oleh Kedubes India. Sonia mengatakan kalau hanya pejabat tinggi kedubes yang bernama Misra yang bisa membantunya. Namun saat ini Misra sedang pergi dan esok lusa baru kembali. Jadi hari itu Samir tidak mendapat bantuan dari kedubes karena Samir harus menunggu 2 hari untuk kedatangan Misra. Lalu Samir bertemu kembali dengan Usman di sebuah kafe. Di saat Usman mendapat telepon dari istrinya, di saat itu juga Samir teringat nomor telepon yang digunakan Nargis saat menelpon dirinya. Samir kemudian bertanya kepada Usman ini nomor provider apa. Usman menjawab kalau itu nomor Nomantel. Namun sekarang kantornya sudah tutup dan buka kembali besok pagi. Besoknya Samir mendatangi agen Nomantel untuk mencari informasi tentang nomor tersebut.
Samir menyamar sebagai karyawan perusahaan telekomunikasi dan mengatakan bahwa pemilik nomor seluler tersebut belum membayar tagihan telepon. Lalu Samir meminta operator untuk melihat alamat pemilik nomor tersebut. Samir mendapatkan pemilik nomor tersebut atas nama Parvez Al-Shirazi yang tinggal di Baitus Saif. Samir kemudian mencari alamat sesuai data yang diberikan operator seluler tersebut. Setelah mengetahui alamatnya, Samir mulai mengetuk pintu rumah itu dan bertanya tentang Parvez Al-Shirazi. Namun pemilik rumah itu menjawab kalau ia hanya menyewa rumah ini dan pemilik aslinya ada di rumah sebelah. Kemudian Samir mendatangi rumah sebelah dan menanyakan tentang Parvez Al-Shirazi. Pemilik itu mengatakan kalau Parvez Al-Shirazi sudah 6 hari tidak pulang ke rumah. Lalu Samir menunjukkan foto istrinya dan bertanya apakah Parvez Al-Shirazi bersama wanita dalam foto ini. Pemilik rumah itu mengatakan kalau Parvez Al-Shirazi tinggal sendirian dan belum pernah melihatnya bersama wanita itu. Setelah gagal menemukan Parvez Al-Shirazi, Samir menemui kembali Usman untuk meminta bantuan. Seorang teman Usman memberitahunya kalau Shirazi terlibat dalam bisnis prostitusi. Dia seorang mucikari. Samir terasa lemas tak berdaya mendengar berita itu. Ia memohon kepada Usman untuk membantu mencarinya. Lalu Samir dan Usman mulai menelusuri rumah-rumah bordil yang ada di sana. Dan menyamar menjadi pebisnis yang ingin menyewa jasa PSK. Di rumah bordil pertama, Samir tidak menemukan Nargis. Kemudian Samir melanjutkan pencariannya di rumah bordil berikutnya. Di sana Samir disodorkan katalog wanita-wanita yang ada di rumah bordil itu. Saat membalik-balik foto itu, ia mendapati foto Nargis ada dalam daftar katalog itu. Lalu Samir memesan Nargis. Begitu melihat Nargis yang terlihat lemas, Samir merasa sedih dan berencana untuk membawa Nargis keluar. Namun pemilik rumah bordil langsung menahannya, begitu mengetahui kalau mereka saling kenal dan berusaha membawa Nargis kabur. Lalu terlibatlah perkelahian. Samir berhasil melumpuhkan mereka dan berusaha keluar dari tempat itu. Namun para penjaga sudah mengepung Samir, dan Nargis direbut kembali oleh mereka. Sehingga amarah Samir semakin memuncak dan ia mulai menghabisi mereka semua. Namun kemudian Samir melarikan diri karena akan ditembak dan jumlah mereka semakin banyak. Usman yang berhasil kabur menunggu Samir untuk membantunya kabur. Namun para penjaga itu terus mengejar Samir. Dan akhirnya Samir dan Usman mengalami kecelakaan. Dan itulah alasan mengapa Samir ditahan polisi Noman. Samir menjelaskan kepada Misra bahwa ia hanya ingin istrinya kembali. Samir sedikit lega karena Misra akan berusaha membantunya. Kemudian seorang agen keamanan ISA bernama Faiz datang dan ingin menginterogasi Samir. Awalnya Faiz berkata kasar, namun kemudian bawahannya membawa bukti foto-foto yang membuatnya membantu Samir. Lalu Samir dibawa Faiz menuju markas ISA. Di sana Samir mendapat dukungan dari komandan ISA. Faiz diperintahkan komandan ISA untuk menangani kasus Samir serta menemukan Nargis kembali. Dan di sana Faiz dibantu oleh anggota ISA lainnya yaitu Tamina Hamid. Penyelidikan pertama dilakukan di bandara. Dalam rekaman CCTV terlihat Nargis dijemput oleh pria berkepala botak mengendarai mobil van hitam. Namun wajah pria itu tidak terlihat dengan jelas karena membelakangi kamera CCTV. Kemudian petugas mulai melacak mobil van tersebut. Dari informasi yang didapat bahwa mobil itu adalah mobil rental yang disewa oleh Ishak Regini, seorang kepala koordinator agen permodelan Fili. Dan profil Ishak Regini cocok dengan wajah yang terekam CCTV bandara. Malam itu Ishak Regini mendapat perintah untuk membunuh Nargis karena polisi sudah mengetahui identitasnya. Hingga akhirnya sebuah mayat dengan kondisi hangus terbakar ditemukan. Faiz dan Tamina menyaksikan mayat itu dan Samir juga ikut menyaksikan. Samir terkejut melihat mayat itu. Awalnya ia tidak percaya kalau itu adalah mayat Nargis. Namun kemudian terlihat kalung Nargis ditemukan dari jasad itu. Samir akhirnya meyakini kalau mayat itu benar-benar mayat Nargis. Samir tidak membawa mayat Nargis ke India, namun ia memakamkan mayat Nargis di Noman. Samir tak kuasa menahan tangis kala itu. Ia masih teringat kenangan-kenangan indah saat bersama Nargis.
Kemudian Samir diantar Faiz menuju bandara untuk pulang ke India. Di tempat lain, Tamina Hamid mendapat laporan hasil lab bahwa mayat yang hangus terbakar ternyata bukan Nargis. Tamina langsung menghubungi petugas bandara untuk mencegah Samir naik pesawat. Ia ingin memberitahunya kalau Nargis masih hidup. Namun petugas tersebut mengatakan kalau pesawatnya sudah terbang dan penumpang yang dimaksud memang belum naik pesawat. Ternyata benar Samir masih berada di toilet bandara. Ia berencana untuk membalas dendam kepada Ishak Regini yang telah membunuh istrinya. Melihat Tamina dan Faiz berada di bandara, Samir berpura-pura menggandeng tangan penumpang dan berusaha keluar dari bandara tersebut. Tamina kemudian melapor kepada komandan ISA bahwa Nargis masih hidup dan Samir ternyata tidak pulang ke India. Ia yakin kalau Samir ingin membalas dendam kepada Ishak Regini. Setelah keluar bandara, Samir menuju warnet. Ia menjebak Ishak agar memberikan alamatnya melalui website. Ia memasang profil wanita cantik dan berpura-pura melamar pekerjaan di tempat Ishak. Sedangkan Tamina dan Faiz meluncur ke rumah Usman, karena Tamina tahu kalau Usman adalah teman satu-satunya Samir di negara ini. Samir diantar Usman untuk membeli senjata. Ia juga sudah mendapatkan alamat Ishak Regini. Ketika pulang ke rumah, Samir mendapati mobil Tamina dan Faiz ada di rumah Usman. Usman mengatakan kalau polisi ISA sudah tahu kalau Samir masih berada di sini. Kemudian Samir mengatakan kepada Usman kalau ia akan berangkat sendiri dan bila terjadi apa-apa dengannya, ia minta dikuburkan di sebelah makam Nargis. Kemudian berangkatlah Samir ke tempat Ishak Regini sendirian. Sedangkan Usman yang sudah ditunggu kedatangannya oleh Tamina diberitahu kalau Nargis masih hidup. Samir menyamar menjadi wanita dan mengenakan pakaian burqa dan menuju ke tempat Ishak Regini. Setelah sampai, Samir langsung membuka cadarnya dan menodongkan pistol ke arah Ishak. Ishak berhasil membuang pistol dari tangan Samir, dan keduanya terlibat perkelahian. Namun akhirnya Samir menggunakan tabung LPG untuk mengalahkan Ishak dan Ishak pun pingsan. Samir mengikat Ishak dan mulai menginterogasinya. Samir memperlihatkan foto Nargis dan memberitahu kalau ia adalah suaminya. Ishak Regini memberitahu kalau Nargis masih hidup. Ishak mengulangi beberapa kali ucapannya kalau Nargis masih hidup. Mayat gadis yang hangus terbakar hanyalah kedok agar Samir pulang ke India. Ishak Regini memberitahunya kalau Nargis berada di tempat parkir. Samir terkaget seakan tak percaya. Tiba-tiba Faiz, Tamina, dan Usman muncul di sana. Tamina juga memberitahu Samir kalau Nargis masih hidup. Faiz meminta Samir meletakkan senjatanya. Dan Usman meyakinkan Samir kalau Faiz dan Tamina akan membantunya. Samir pun meletakkan senjatanya. Namun tiba-tiba Ishak membongkar kedok Faiz yang ternyata ikut terlibat dalam kasus ini. Mendengar ini Tamina pun terkejut. Ketika Tamina hendak menembak Faiz, namun Faiz menembak Tamina lebih dulu. Samir dan Usman pun berlari keluar. Faiz yang hendak mengejar Samir dihadang oleh Tamina. Mereka pun terlibat perkelahian, namun akhirnya Tamina tewas di tangan Faiz. Setelah mengetahui Nargis ada di dalam truk kontainer, Samir langsung berusaha kabur membawa kontainer tersebut bersama Usman. Namun Usman sempat tertembak kakinya. Ishak dan anak buahnya mengejar Samir, namun semuanya bisa dilumpuhkan. Faiz menemui seseorang bernama Hakan Robani di gurun pasir yang merupakan bos sindikat perdagangan wanita. Faiz berkata kalau ia harus membunuh teman polisinya karena mengetahui penyamarannya. Aksi Faiz menemui bos sindikat itu diketahui polisi lainnya dan memfotonya untuk digunakan sebagai barang bukti. Samir menelpon Misra untuk minta tolong agar dia bisa sampai ke markas ISA supaya ia dapat mengungkap kebenarannya. Sedangkan Faiz memerintahkan polisi lainnya untuk menembak mati Samir begitu menemukannya. Faiz juga menuduh Samir yang membunuh Tamina.
Komandan ISA mendapatkan bukti foto-foto Faiz yang berkhianat. Saat itu Misra Kedutaan India memohon agar Samir diberikan kesempatan untuk menyerah, karena dia yakin Samir mempunyai alasan di balik itu. Samir berhasil mencapai markas ISA, namun ia dikepung pasukan ISA yang siap untuk menembak. Samir memohon untuk tidak menembak, dan di dalam kontainer ada istrinya dan seorang yang terluka. Dan kemudian Samir dibawa masuk ke dalam atas perintah komandan. Di dalam markas itu Samir mengatakan kalau Faiz membunuh Tamina, dan ia minta dipanggilkan komandan dan kedubes India untuk mengungkap kebenarannya. Faiz datang ke sana. Ketika Samir hendak ditembak oleh Faiz, tiba-tiba tindakan Faiz digagalkan oleh komandan yang sudah mengetahui pengkhianatannya. Samir lalu diberi kesempatan untuk meluapkan amarahnya kepada Faiz. Setelah itu kontainer dibuka. Samir tak kuasa menahan tangis bahagia melihat istrinya Nargis yang ternyata benar-benar masih hidup dan ia pun pingsan. Tiga hari kemudian Samir mengikuti upacara pemakaman Tamina, sedangkan Faiz dihukum mati. Samir bertemu Usman yang sudah mulai membaik. Ia berpamitan kepada Usman dan akan senang menunggunya bila Usman suatu saat berkunjung ke India. Samir dan Nargis pun mulai masuk ke dalam pesawat. Namun sempat canggung untuk memegang Samir. Namun akhirnya Samir memeluknya dan film pun selesai. Oke teman-teman, berhati-hatilah bila akan mencari pekerjaan di luar negeri. Jika tidak benar-benar terpaksa, jangan biarkan istrimu pergi sendiri merantau di negeri orang. Oke, sekian alur cerita Kuda Hafiz. Jangan lupa subscribe dan nantikan alur cerita film lainnya di channel ini. Sampai jumpa.